Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Guru-guruku yang mulia, dewan juri yang arif dan bijaksana, tak lupa para panitia yang insya Allah baik budinya, serta sahabatku dimanapun kalian berada yang insya Allah berbahagia. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Puji syukur atas nikmat karunia-Nya yang tiada tara dan akan terus mengalir selama-lamanya. Atas izin Allah pula, kita semua dalam keadaan sehat sentosa. Salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurahkan kepada Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sayangnya tidak terbilang, yang rindunya tidak pernah hilang insya Allah. Hadirin rahimakumullah, sahabatku semua, zaman semakin maju, informasi terus menyerbu hingga membuat kita ragu. Gak punya bekal iman, sudah pasti mental terganggu. Terlalu sering dimanjakan hal instan, di masa muda sudah dicap sebagai remaja jompo. Sukanya pegal-pegal dan linu-linu. Masya Allah. Al-Quran kian berdebu, terlalu sering diabaikan dan tak lagi jadi nomor satu. Semuanya beralih pada satu genggaman, ialah handphone setiap waktu. Lupa makan, lupa mandi, lupa melaksanakan ibadah gara-gara keasyikan nonton TikTok teramat seru. Tapi sekalinya bikin status, biar silaturahmi tidak putus, pinjam dulu 100. Bercanda, bercanda. Hei, apakah itu potret pemuda zaman sekarang? Sahabatku yang berbahagia, perlu diketahui Al-Quran sebagai pedoman hidup yang menjadi petunjuk ketika kita sedang susah, bahagia, sedih, gundah gulana, bahkan saat dilanda asmara. Semua resep obatnya sudah Allah sediakan dalam ayat cintanya, yaitu Al-Quranul Karim. Napoleon, seorang orientalis berkebangsaan Perancis, mengatakan, "The principle of Quran with alone of tracking keyword made to happiness." Al-Quran adalah prinsip dan merupakan satu-satunya kitab suci yang dapat menghantarkan kepada kepulauan nan bahagia. Masya Allah. Ungkapan tersebut adalah sebuah isyarah kepada kita bahwa Al-Quran laksana lampu penerang hati dalam menembus lika-liku perjuangan yang panjang membentang. Al-Quran adalah laksana benteng yang kokoh dalam melindungi diri dari tipuan dan godaan syaitan. Sahabatku rahimakumullah, maka dari itu Al-Quran laksana jimat penyelamat dari kesesatan hidup di dunia sampai akhirat. Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang berisi petunjuk dan juga kebahagiaan serta senantiasa relevan dengan perkembangan dan situasi zaman dari dulu hingga sekarang. Al-Quran adalah petunjuk bagi kita. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, "Bacalah dan kajilah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi kita semuanya." Bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia, dan bagaimana sih pada kesempatan berbahagia ini? Mari kita kulik bersama tentang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Yunus ayat 57, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatan min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada
dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ayat tersebut dalam ilmu balaghah termasuk kalamul khabir atau ingkar, yang menginformasikan sekaligus menegaskan bahwa sungguh telah datang kepada manusia Al-Quran yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan mengeluarkan manusia daripada kegelapan. Lalu, apakah fungsi dan peran Al-Quran tersebut, sahabat, dalam merancang resep kesuksesan di masa muda sebagai pembangun peradaban? Ayat tadi sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Ali Asy-Syabuni dalam Syuhwatut Tafsir menjelaskan bahwasanya ada 4 fungsi diturunkannya Al-Quran. Apa saja, sahabat? Yang pertama yaitu mau'izatan min rabbikum ay mau'izatan min khalqikum. Al-Quran sebagai pelajaran dari Tuhan yang Maha Pengajar. Berkaitan dengan hal tersebut, Imam Al-Ghazali dalam Jawahir Al-Quran mengatakan, seluruh cabang ilmu pengetahuan, baik yang datang terdahulu maupun kemudian, baik yang telah diketahui maupun yang masih tersembunyi, semuanya bersumber daripada Al-Quran Al-Karim. Sebagai bukti, sahabat, bukankah karena Al-Quran diturunkan menggunakan bahasa Arab sehingga mendorong lahirnya ilmu tata bahasa yang kemudian kita kenal dengan sebutan ilmu nahwu dan juga ilmu shorof. Selanjutnya, bukankah Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa indah, bahasa yang retoris, puitis dan juga argumentatis, sehingga mendorong lahirnya ilmu retorika dan juga ilmu sastra yang kemudian kita kenal dengan ilmu balaghah dan ilmu mantiq? Sahabat, bukankah kita telah diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar sehingga mendorong lahirnya ilmu qiraah yang kemudian kita kenal dengan yang namanya ilmu tajwid? Hayo sahabat, bagaimana Al-Quran sudah menyediakan semuanya dan mengapa kita seolah-olah menutup mata, menutup telinga dan tidak percaya dengan resep cintanya? Subhanallah. Hadirin yang berbahagia, bukankah Al-Quran telah menceritakan proses penciptaan manusia dan alam semesta hingga mendorong lahirnya ilmu kehidupan yang kemudian kita kenal dengan apa? Ilmu IPA. Bahkan, bukankah Al-Quran telah dengan rinci menceritakan karakteristik dan juga seluk-beluk masyarakat terdahulu hingga mendorong lahirnya ilmu kemasyarakatan yang kemudian kita kenal dengan ilmu sosiologi? Dengan demikian, sahabat, seluruh ilmu pengetahuan, ilmu wawasan yang kita peroleh sekarang itu sumbernya dari satu, yaitu Al-Quran. Yang kedua, sahabat, Al-Quran sebagai obat penyakit batin seperti penyakit syirik, dengki, ragu, bahkan bodoh. Mengapa? Kenapa Al-Quran berfungsi sebagai obat penyakit batin bukan penyakit zahir? Jawabannya, sahabat, karena penyakit zahir memang berbahaya jika tidak diobati, tapi jauh lebih berbahaya jika kita punya penyakit tapi tidak diobati. Oleh karena itu, Al-Quran turun dengan memberikan perintah dan juga larangan, janji dan juga ancaman, dan memerintah kepada manusia untuk mentaatinya dan juga mengamalkannya. Dengan mengamalkan ilmu yang ada dalam Al-Quran, insya Allah segala penyakit hati yang ada di sini akan terkikis habis dengan izin Allah. Pantas saja, sahabat, kalau Abu Faridah Muhammad Izzat dalam bukunya Anis Nafsaku bil Al-Quran mengatakan Al-Quran adalah obat yang sempurna bagi segala penyakit, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Di sini harusnya kita sudah merenungkan, sahabat, bagaimana fungsi dan juga peran Al-Quran
Yang ketiga, Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia dari kesesatan. Al-Huda, Al-Quran diturunkan Allah untuk memberikan petunjuk kepada manusia, membimbing dan membawanya kepada keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu, kalau manusia sudah mampu memahami isi Al-Quran, menjadikannya sebagai petunjuk kehidupan, serta mengamalkannya dalam hidup keseharian, maka insya Allah perilakunya sudah dipastikan tidak bertentangan dengan ajaran Tuhan. Seluruh sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulnya. Seorang pejabat kalau sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, dia tidak akan berbuat korupsi meskipun rakyat tidak tahu. Seorang pedagang kalau sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, dia tidak akan lagi curang-mencurangi timbangan meskipun pembeli tidak mengerti. Bahkan seorang suami kalau sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, dia tidak akan berbuat selingkuh meskipun sedang sendiri. Dia tidak akan mudah tergoda oleh rayuan perempuan lain. Demikian pula seorang pemuda dan pemudi yang sedang asyik memadu kasih, kalau sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, dia tidak akan berbuat maksiat ataupun berbuat macam-macam yang saat ini sedang gempar, sedang banyak dipertontonkan di media sosial. Hadirin rahimakumullah. Yang keempat, Al-Quran berfungsi sebagai rahmat bagi insan yang beriman. Artinya, kalau Al-Quran sudah kita baca isinya, dipahami ajarannya serta diamalkan petunjuknya, maka ia akan menciptakan ketenangan bagi kita. Jauh dari rasa resah dan gelisah, siap menghadapi berbagai kejutan-kejutan yang akan datang dari Allah Ta'ala dengan penuh rasa syukur, dengan penuh ketenangan, dan juga lapang dada, ikhlas dalam menerimanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berjanji, barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imannya, maka ia akan membawanya kepada surga. Sebaliknya, barang siapa yang menjadikan makmumnya, maka akan mendorongnya ke jurang api neraka. Dengan demikian, Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfungsi sebagai pelajaran, yang berfungsi sebagai obat, yang berfungsi sebagai petunjuk, juga rahmat dalam merancang bangun peradaban manusia untuk menggapai kebahagiaan, baik di dunia maupun terlebihnya nanti di akhirat. Sejarah telah membuktikan bahwa Al-Quran dahulu pernah melakukan perubahan-perubahan fundamental terhadap peradaban manusia yang tiada taranya. Di sini kita sudah mengerti bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk pedoman ketika hati sedang resah, gelisah, dan gundah gulana. Apa sih yang dilakukan lagi? Apa sih yang dibingungkan lagi? Ketika kita sedang susah, jawabannya sudah tertera dalam Al-Quran. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita yang diwahyukan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup kita akan maju jika Al-Quran kita jadikan nomor satu. Hidup kita akan bahagia jika Al-Quran dijadikan pedomannya. Sehingga dengan cara ini kita mampu hidup bahagia baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun negara dan juga berbangsa. Dengan demikian, mari kita bersama-sama bergandengan tangan, beriringan dan menjadi generasi Qur'ani yang dirindukan oleh Al-Quran. Mengapa? Karena masa kini sudah banyak sekali pemuda-pemudi yang mengabaikan Al-Quran dan menjadikan handphone sebagai pegangan dan juga tujuan kehidupan. Demikian yang bisa saya sampaikan, sahabat. Jalan-jalan ke Taman Turi. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.